이제 안 하던 거 위주로 하고 살 거라고. Setelah itu masuk ke adegan di mana Yunwo membantu Hae-in mencari handphone yang hilang. Yunwo takut jika Hae-in membaca pesan dari kakaknya yang berisi bujukan agar Hae-in tidak menceraikan Yunwo. Padahal Hae-in ini belum tahu tentang surat perceraian itu. Dengan setengah kesadarannya, Hae-in menemukan handphonenya dan memperlihatkan ke Yunwo. Melihat itu, Yunwo buru-buru menghampirinya dan mencoba meraih handphone Hae-in namun gagal. Handphone itu terjatuh ke tanah dan keduanya terlibat kontak fisik. Hae-in yang masih di bawah pengaruh alkohol menatap Yunwo dan mengatakan percaya diri. Yunwo yang sadar akan maksud Hae-in segera melepaskan genggamannya. Namun dicegah oleh Hae-in dan berkata, "Sudah aku bilang kan, aku akan mencoba hal-hal baru mulai sekarang." Setelah itu dia mencium Yunwo. Yunwo kaget bukan kepalang dengan tindakan Hae-in, meskipun begitu ia tetap membalas tindakan Hae-in dengan hangat. 나 이제 안 하던 거 위주로 하고 살 거라고. Setelah adegan itu, Yunwo masih berusaha mendapatkan handphone milik Hae-in. Ia mengikuti Hae-in sampai ke kamarnya. Ia ingin memastikan Hae-in tidak membuka handphonenya. Tapi tindakannya itu justru membuat pipi Hae-in bersemu merah. Ia merasa jika Yunwo menginginkannya lagi setelah adegan itu. Masih belum menyerah, Yunwo menunggu momen yang pas untuk masuk ke kamar Hae-in saat Hae-in sedang di kamar mandi. Akhirnya Yunwo berhasil mendapatkan handphone itu. Tapi ia gagal membuka sandinya. Ia mencoba mengotak-atik sandinya. Sampai akhirnya di percobaan kesekian kalinya, ia mencoba angka 1031 dan ternyata terbuka. Setelah itu, ia segera menghapus pesan yang ia cari dan buru-buru kabur. Namun ia kepergok oleh Hae-in. Yunwo dengan gugup mencari alasan untuk menjawab dan terlintas kalimat, "Aku tidak bisa tidur." Setelah mengatakan itu, Hae-in malah membuat Yunwo semakin gugup karena Hae-in masih dalam keadaan mabuk mengajak Yunwo untuk tinggal sebentar di kamarnya. Katanya jika Yunwo ingin bicara dengannya, ia bisa tinggal sebentar. Namun Yunwo pun menolak dengan alasan Hae-in harus tidur karena lelah dan masih dalam keadaan yang mabuk. 당신 술도 마셨고 밤도 늦었고 뭐 그렇긴 한데 그러니까 당신 피곤해. Setelah mengatakan itu, Yunwo pun keluar dari kamar Hae-in. Kemudian Yunwo pun mencoba masuk ke kamarnya sendiri. Ia bersandar di tembok sambil mengingat kejadian saat ia mencoba membuka handphone Hae-in. Ia menyadari jika angka 1031 adalah angka yang berarti bagi dia dan Hae-in. Yunwo pun mengingat momen di mana ia dan Hae-in pergi ke dokter kandungan dan menemani Hae-in. Dokter itu mengatakan jika anak mereka akan lahir di tanggal 31 bulan 10. Dalam adegan kelas balik itulah Yunwo dan Hae-in terlihat bahagia. Keduanya sangat antusias menyambut buah hati mereka. 10월 31일. Nampaknya mereka menyiapkan sebuah kamar untuk buah hati mereka yang atapnya dihiasi ornamen bintang yang menyala jika lampunya dimatikan. Kembali dari ingatan Yunwo, saat ini ia mencoba melihat langit-langit di kamarnya. Dia mematikan lampu kamarnya dan terlihat masih ada satu bintang bergambar senyum yang masih menyala. Pagi harinya, saat di dapur, keduanya terlibat momen yang hangat sekaligus lucu. Di mana dimulai dari Yunwo yang merasa cemburu karena Hae-in meminum jus jeruk sebagai obat pengarnya karena Yunsong ini yang mengingatkannya semalam. Adegan lucu berikutnya, saat Hae-in mencoba menyingkirkan sehelai rambut di bahu Yunwo yang membuatnya mengira jika Hae-in ini akan menciumnya. Setelah momen manis dan lucu itu, mereka bersiap berangkat kerja bersama. Yunwo terpesona dengan penampilan Hae-in.
Ia memuji penampilan Hain dan sedikit tertegun untuk beberapa saat. Mereka saling memuji. Hain pun memuji setelah jas yang Yunwoo pakai hari itu. Senang bukan kepalang perasaan Yunwoo saat ini. Ia pun berjalan dengan sedikit berjingkrak-jingkrak menuju mobil. Sesampainya di kantor, sepanjang bekerja, ia bersenandung sampai karyawannya merasa aneh dengan tindakannya. Apakah ia jatuh hati pada Hain lagi? Tapi ia segera menepisnya. Saat pulang ke rumah, Hain memberikannya sebuah amplop. Yunwoo pun senang, ia mengira itu adalah surat wasiat Hain, tapi ternyata surat itu balasan dari rumah sakit di Eropa yang mengatakan jika rumah sakit di sana mampu membantu Hain dan peluang hidup Hain tinggal 51% jika diobati di sana. Setelah melihat isi amplop dan mendengar penjelasan dari Hain membuat Yunwoo cemas. Rencananya untuk terlepas diri dari keluarga Hain itu semakin sulit. Ia membayangkan hari-harinya yang terus berada di dalam tekanan. Yunwoo memutuskan untuk tetap bercerai seperti rencana pada awalnya. Namun ia dibuat bingung dengan perasaannya sendiri saat melihat kedekatan Hain dan Yunsong yang hampir tiap hari bertemu di rumah mereka. 윤은성 넌 에스프레소지? 응. 정말 혜인 옆에 딱 붙어 있어야 될 것 같아요. Tingkahnya yang cemburu justru membuat Hain mengsenang. Ia sengaja membuatnya tambah cemburu lagi. Saat ditanya oleh temannya tentang perasaannya kepada Hain, Yunwoo mengatakan jika dia sudah tidak punya perasaan apa-apa lagi. Tidak hanya yang terlihat kesal saat melihat Hain dengan Yunsong, semata-mata ia hanya ingin Hain mendapatkan orang yang jauh lebih baik darinya, tapi itu bukan Yunsong. Di tempat yang berbeda, Yunseong ini merencanakan sesuatu terhadap keluarga Hain. Ia dibantu oleh butler pemilik spa yang menjadi wanita kepercayaan ibu Hain dan seorang lelaki. Butler membantu meyakinkan ibu Hain agar anaknya Seo Cheol bekerja sama dengan Yunseong. Setelah butler menjelaskan panjang lebar, ibu Hain terprovokasi. Ia memarahi Hain karena Hain bisa bekerja sama dengan Yunseong sedangkan adiknya Seo Cheol tidak bisa. Di tengah amarah ibunya, penyakit Hain kambuh, ia hampir terjatuh. Beruntung Yunwoo menangkapnya dan mengantarnya ke kamar. Di dalam kamar, Yunwoo menyuruh Hain untuk mengatakan kondisinya kepada keluarga, namun Hain menolak. Dengan menangis, Hain menjelaskan kepada Yunwoo jika ia tidak ingin membuat kedua orang tuanya sedih karena kondisinya. Mereka sudah kehilangan anak pertama mereka. Jadi Hain tidak ingin membuat keluarganya khawatir. 자식을 먼저 보낸 사람들이고 어차피 난 효녀는 글렀고. Adegan selanjutnya memperlihatkan Hain yang datang ke desa di mana Yunwoo berasal. Dia mencoba membantu ayah mertuanya yang sedang dalam masa kampanye untuk menjadi kepala desa di sana. Selama di sana, Hain menyempatkan datang ke rumah orang tua dari Yunwoo. Hain pun masuk ke dalam kamar Yunwoo dan menemukan sebuah MP3 player jadul berwarna pink. Di teras rumah, sejenak ia menikmati musik yang sedang berputar. Sampai saat ia didatangi seorang anak kecil dan berbincang sebentar. Anak kecil itu ternyata adalah keponakan dari Yunwoo. Ia meminta izin untuk menaiki mobil Hain dan berkeliling sebentar. Sedetik kemudian, Hain menjatuhkan MP3 player tersebut. Saat hendak mengambilnya, ia seperti mengalami time flies dan seolah-olah ia berada di daerah yang berbeda dengan posisinya tadi. Hain pun ketakutan dan ia menangis. Di tempat yang berbeda, Yunwoo pun terlihat sampai di desanya. Ternyata ia menyusul Hain. Sesampainya di sana, Yunwoo pun mencari Hain. Saat ia bertanya pada supir Hain, ia menemukan MP3 player miliknya di semak-semak.
Yunwo pun mencari Hae-in dengan mengayuh sepeda ontel menyusuri setiap sudut di desanya sampai petang. Akhirnya Yunwo menemukan Hae-in saat hari sudah malam. Kondisi Hae-in pun berantakan. Baju putihnya pun sudah tercampur dengan lumpur. Raut wajahnya seperti ketakutan dan ingin menangis. Yunwo segera turun dari sepedanya dan membanting sepeda itu. Ia segera menghampiri Hae-in. Hae-in pun memanggil Yunwo dengan mengatakan yang sebenarnya. Jika sebenarnya tadi penyakitnya kambuh, ia tidak mengingat apapun saat berjalan. Yunwo pun berbalik dan melihat Hae-in yang tengah menjelaskan kepadanya dengan menangis. Kemudian Yunwo pun tersadar jika baju Hae-in ini sudah kotor bercampur lumpur dan tubuhnya gemetar. Yunwo langsung menghampirinya dan memeluk Hae-in. Yunwo juga terlihat menitihkan air matanya. Setelah adegan itu, bagian ini ditutup dengan epilog sebuah kilas balik saat Yunwo dan Hae-in masih di bangku sekolah. Mereka ternyata sekolah di tempat yang sama. Namun saat Yunwo menjadi murid baru di sana, Hae-in justru harus pindah ke luar negeri. Mereka pun bertemu secara singkat di lapangan sekolah. Saat itulah keduanya tidak saling mengenal, bahkan tidak tahu nama masing-masing. Yunwo melihat Hae-in terjatuh. Ia pun menghampirinya dan mengobati luka Hae-in. Singkatnya Hae-in pergi dan Yunwo menemukan MP3 player berwarna pink milik Hae-in. Kemudian pengulangan episode 4 di mana adegan Hae-in menjelaskan alasan ia tersesat dan mereka saling berpelukan. Setelah itu mereka pulang bersama dengan menaiki sepeda ontel. Namun di tengah jalan mereka terjebak hujan dan meneduh bersama. Saat meneduh mereka melihat orang tua Yunwo dan kakak-kakaknya terlihat khawatir dan sedang mencari mereka. Singkat cerita, mereka sudah sampai di rumah. Mereka terlihat sudah mandi dan membersihkan diri. Malam ini Hae-in akan menginap di rumah mertuanya. Saat Hae-in ingin mengeringkan rambutnya dengan hair dryer milik Yunwo, dia mengalami kesulitan lalu Yunwo pun menolongnya. Tanpa disadari mereka saling menatap satu sama lain. 이게 요령이 있어야 해. Di ruang yang berbeda, keluarga Yunwo sedang berdiskusi. Apakah Hae-in ini tahu jika Yunwo akan menceraikannya? Mereka saling berdiskusi untuk pura-pura tidak tahu jika Yunwo berencana untuk menceraikannya. Namun ayah Yunwo terlanjur memberitahu penasehat perceraian di desanya yang bernama Yonseon. Sialnya Yonseong ini memberitahu ibunya, tapi untungnya ibu Yonseong ini mengalami gangguan ingatan sementara alias pikun. Meskipun menginap di rumah orang tua Yunwo, mereka tidak tidur bersama. Masih ada rasa canggung karena selama ini mereka tidur di tempat yang berbeda meskipun satu rumah. Yunwo pun pergi keluar. Saat Yunwo menepis perasaannya kepada Hae-in, dia pergi menyusul kakak laki-lakinya dan mabuk bersama. Saat mabuk, Yunwo mengungkapkan perasaannya sambil menangis. Sejujurnya, ia cemas dengan Hae-in. Perasaan dan keinginannya berbanding terbalik. Ia ingin bersama Hae-in, tapi keadaan membuatnya sulit. Yunwo pun merebahkan tubuhnya sambil menangis dengan menatap langit. Kemudian ditampilkan adegan kilas balik saat Yunwo dan Hae-in terlibat adu mulut. Saat Hae-in memutuskan membersihkan kamar calon anak mereka yang sudah meninggal. Namun Yunwo kecewa dengan tindakan Hae-in yang dipikirnya egois dan terkesan tidak peduli. 필요도 없잖아 이제. Karena kejadian itulah Yunwo memutuskan memindahkan semua barang-barangnya ke kamar itu.
Saat kejadian itu, mereka tidur di ranjang yang berbeda. Yunwoo terlihat terpukul dan menangis atas kejadian itu. Ia merasa kehilangan anaknya. Tanpa Yunwoo tahu, di kamarnya Hae-in pun ia merasakan hal yang sama. Ia merasa terpukul dan menyalahkan dirinya atas kematian dari anaknya. Kembali ke masa sekarang, pagi-pagi buta Yunwoo berjalan ke rumahnya dan menyusul Hae-in ke kamarnya. Mereka akan kembali ke kota bersama. Terlihat mereka sudah bersiap-siap akan pulang. Saat hendak pulang, mereka diantar orang tua Yunwoo dan beberapa warga desa. Tampak Ibu Yeon Seong menghampiri Yunwoo dan mengatakan tentang perceraian. Hal itu membuat Hae-in kebingungan. Tindakan Ibu Yeon Seong ini membuat orang tua dan kakak-kakak Yunwoo kaget sekaligus cemas. Tapi kakak perempuan Yunwoo langsung menjelaskan pada Hae-in dan menyuruhnya segera masuk ke mobil. Setelah kejadian itu, mereka pulang menaiki mobil bersama supir Hae-in. Di perjalanan, Hae-in bukannya curiga atas kejadian tadi pagi. Hae-in justru kesal pada Yunwoo karena semalam Yunwoo meninggalkannya, bahkan ia menunggu Yunwoo sampai ia tidak tidur. 맞아. 나는 원래 누구 기다리고 그런 사람 아니야. 너의 배를 먹고 Singkat cerita, sudah saat di rumah, Hae-in sedang mencuci tangannya. Ia kaget saat melihat coretan garis panjang di telapak tangannya. Garis itu seperti memanjangkan garis tangannya. Tidak mau ambil pusing tentang itu, Hae-in pun beranjak pergi ke ruang tamu menemui Yunsong. Saat ini Hae-in sedang mengobrol dengan Yunsong. Karena saat ini Yunsong resmi tinggal bersama dengan mereka. Yunsong mendekati Hae-in karena suatu alasan. Sebelum bertemu Hae-in, ternyata dia sudah berdiskusi dengan butler. Melalui butler, Yunsong menggali informasi tentang Hae-in dan Yunwoo. Ia berencana menyingkirkan Yunwoo. Singkat cerita, ternyata diam-diam Yunwoo masih mencari tahu kasus babi hutan di tempat berburu beberapa hari yang lalu. Ia pun menemukan memori dari dashboard sebuah mobil yang pada saat kejadian terparkir di sana. Namun, file yang ada di dalamnya kini terhapus. Yunwoo pun membawa memori itu ke tempat reparasi komputer dan meminta teknisi di sana memulihkan memori itu. Di tempat lain, bibi Hae-in, Beomja, sedang terlibat pertengkaran dengan ibu tiri Mo Sol-hye. Hubungan mereka ini memang sudah tidak baik sebelumnya. Terlebih Beomja curiga terhadap ibu tirinya itu. Saat pertengkaran terjadi, Sol-hye memukul CCTV ruangan agar tidak merekam aksinya. Sedetik kemudian, dia membanting Beomja. Mendapat perlakuan yang di luar dugaan, Beomja kaget dan tidak bisa melawan. Sayangnya, saat ia mengadu ke ayahnya Hong Man-dae, ia dianggap angin lalu. Ayahnya justru membela istri keduanya itu daripada anak kandungnya. Hong Man-dae pun tidak percaya jika istri melakukan hal tersebut. Di matanya, istrinya adalah perempuan yang baik hati. Setelah kejadian itu, Beomja berdiskusi dengan seorang detektif untuk mengungkap identitas asli ibu tirinya. Fakta menarik ia dapatkan jika ibu tirinya ini ternyata pernah mendekam di penjara dan melahirkan seorang putra, bahkan nama yang dipakainya saat ini adalah nama palsu. Beomja pun menyuruh detektif itu untuk melanjutkan penyelidikannya. Di perusahaan, Hae-in sedang bekerja dikagetkan dengan penyakitnya yang kambuh. Tiba-tiba saja ia berada di tengah gurun salju yang sangat dingin. Dia bahkan memeluk dirinya sendiri untuk menghilangkan dingin yang ia rasakan. Sampai akhirnya ia hendak terjatuh.
Yun Song pun datang tepat waktu dan langsung menangkap Hai In. Anehnya setelah tahu ada tangan yang menangkapnya, Hai In tersadar dan ia kembali normal. Yun Song pun membantu Hai In berjalan ke dalam lift. Setelah kejadian itu, Hai In menemui dokternya untuk berkonsultasi tentang kondisinya. Dokter itu memberi saran kepada Hai In jika dia diobati ke Jerman sekarang, hasilnya pasti akan gagal. Sel darah putih yang Hai In harus miliki ini harus mencakup untuk melakukan perawatan, tetapi Hai In menolak. Dia takut jika dia ini tidak bisa bertindak sekarang, peluang hidupnya maka akan semakin sempit. Saat Hai In dan dokternya terlibat perdebatan di lorong rumah sakit, tanpa mereka sadari ada Bibi Boemja yang melihat mereka. Dengan tangan yang digipsum, ia menghampiri Hai In. Dia bertanya-tanya kenapa Hai In keluar dari ruang pertemuan tumor otak dengan keadaan cemas dan mata berkaca-kaca. Setelah itu mereka berbincang di taman rumah sakit. Terlihat Bibi Boemja yang sedang menguatkan Hai In, padahal ia sendiri takut jika keponakannya tidak bisa diselamatkan. Malam harinya Hai In pergi ke Jerman sendirian. Bibi Boemja sudah mencegahnya untuk pergi sendirian. Bahkan ia menawarkan diri untuk menemani Hai In. Namun Hai In keras kepala, ia tetap ingin pergi sendirian. Hai In tidak ingin orang rumah tahu. Meskipun sebenarnya takut, tapi Hai In tidak punya pilihan lain. Di depan rumah Bibi Boemja, ia bertemu Yunwo yang baru saja pulang dari kantor. Dia membombardir Yunwo dengan berbagai macam pertanyaan. Kenapa kau membiarkan Hai In pergi ke Jerman sendirian? Katanya hanya kau yang tahu kenapa dia pergi sendirian. Kenapa membiarkan dia pergi sendirian? Yunwo pun hanya tertegun. 왜 애를 혼자 보냈어? 이 아픈 거 백서방만 안다며. Ia bahkan tidak tahu jika Hai In ini akan pergi tanpa memberitahunya. Di pesawat, Hai In terlihat menenangkan dirinya. Ia menenangkan rasa takutnya dan meyakinkan dirinya sendiri jika dia akan sembuh di Jerman. Di Korea, setelah bertemu dengan Bibi Boemja, Yunwo malah berkemping di pinggir pantai dengan temannya. Namun perasaannya kalut, ia merasa khawatir dengan Hai In. Alih-alih mengobrol dengan temannya, ia justru menatap ponsel dan mengkhawatirkan istrinya. Di Jerman, Hai In menjalani pengobatannya sendiri. Terlihat dia sangat khawatir dan tegang saat hendak diperiksa. Selama pengobatan, ia malah menahan sakit sendirian tanpa ada Yunwo di sampingnya. Masih di tepi pantai, Yunwo melihat kembali video wawancara istrinya beberapa minggu yang lalu. Ia tersentuh saat Hai In mengatakan jika ia ingin istirahat dari pekerjaannya saat penjualan perusahaan mencapai titik yang ia inginkan. Dalam video itu, Hai In juga mengatakan jika saat ia beristirahat, ia ingin bepergian dengan suaminya. Kalimat terakhir Hai In ini membuat Yunwo tersentuh, yang adalah aku harap aku bisa melakukan itu setiap hari. Pagi harinya, Yunwo memutuskan untuk menyusul Hai In. Di Jerman, pengobatan Hai In pun gagal. Karena sel imunnya ini rendah, Hai In merasa kecewa dengan hasilnya. Kemudian Hai In duduk sendirian dengan membawa kopernya. Meskipun sekitarnya ramai, tapi dia merasa kesepian. Dia iri dengan interaksi orang-orang di sekitarnya yang penuh dengan suasana yang hangat. Dia memakaikan cincin pernikahan yang ada di tangannya. Hati dan juga egonya berkata lain. Hai In kemudian pergi ke tempat wisata bersejarah di Jerman yang bernama Sanssouci, yang dalam bahasa Indonesia berarti tempat tanpa kecemasan.
Dia berjalan-jalan di area itu seperti filosofi tempat itu. Hai-in berharap rasa cemasnya akan segera hilang. Saat ia menuruni anak tangga, dia merasa lelah dan terduduk sebentar. Saat mencoba melepas sepatu heelsnya, ia mendengar suara Yunwoo yang memanggilnya. Hai-in berpikir jika ia berhalusinasi. Namun sedetik kemudian Yunwoo muncul di depannya. Yunwoo berjongkok di hadapan Hai-in dan mengganti heels Hai-in dengan sepatu kets yang ia bawa di tasnya. Setelah itu mereka pun terlihat mencoba menyelesaikan kesalahpahaman mereka selama ini. Yunwoo pun dan Hai-in berusaha mengungkapkan isi hati mereka yang mereka pendam sendirian. Hai-in mengatakan jika ia tidak ingin sendirian dan Yunwoo meminta maaf karena sudah membuat Hai-in merasa kesepian. 혼자 있기 싫었다고. 미안해. Mereka saling menangis dalam pelukan. Sesaat kemudian mereka saling berciuman. Setelah adegan itu, kita pun diperlihatkan adegan kilas balik di mana Yunwoo dan Hai-in pulang dari desa. Di dalam mobil Hai-in, ia mengatakan jika garis tangannya pendek, makanya umurnya juga singkat. Saat Hai-in tidur, Yunwoo yang tadi mendengar perkataan Hai-in berinisiatif memperpanjang garis tangan dari Hai-in. Dia menggambar menggunakan ballpoint yang ada di sakunya dengan sangat hati-hati agar Hai-in ini tidak terganggu dan terbangun.